Nah, vestibular ini, kalau vestibular ini jenis kegiatannya adalah yang berkaitan dengan gerakan tubuh kita yang berhubungan dengan balance, keseimbangan yang ada di telinga bagian tengah. Jadi gerakannya itu biasanya rocking, ya rocking bisa ke kiri ke kanan, bisa muter-muter, tapi semuanya berulang-ulang dan ada ritmenya. Atau swinging ini yang kalau naik ayunan. Nah, kalau ibu mau yang tujuannya menenangkan, nah biasanya anak hipersensitif kan takut tuh kalau dia mau naik ayunan. Kita naik ayunnya, kalau untuk anak-anak yang takut itu, kita mengayunnya pelan-pelan. Benar-benar pelan. Maksudnya saya, masa ada orang ngayun cuman begini-begini, ya nggak apa-apa. Asal anaknya itu merasa nyaman aja. Biar aja dia mengayun ke kiri, ke kanan, secara pokoknya kita ikutin kemampuannya dia menerima goyangannya, seberapa movementnya seberapa besar, itu tergantung ke dia. Jangan kita lihat dulu, oh dia maunya cuman kadang-kadang kalau ini ayunan ini kakinya dia harus menempel di tanah supaya dia bisa mengontrol, dia mau menggoyangkannya seperti apa. Jangan kita ikut-ikutan mau mendorong dia untuk anak-anak yang butuh tenang. Nah, jadi bisa juga ada ayunan yang bulat ya. Aduh, saya lupa di mana itu. Itu anaknya bisa ada di dalamnya, dia biasa tiduran, terus kita bisa gerakannya bisa ke kiri ke kanan, muka belakang, bisa berputar. Nah, itu kalau anaknya sudah percaya sama kita. Jadi kita pun akan melihat, kalau dia diem aja berarti dia nyaman. Tapi kalau dia di dalam itu terus dia merasa, bergerak kayaknya mau keluar, berarti dia kan merasa tidak nyaman. Nah, itu kita harus mengurangi gerakannya. Kita tahu, kita harus melihat respon anak kita. Dia nyaman atau enggak nyaman. Nah, kalau kita mau menambah kecepatannya, tambahlah itu 10% sampai 20% saja. Itu pun masih kita melihat respon anak. Kalau respon anak kita nggak bagus, ya kita kurangi lagi. Jadi dia yang take a lead, dia yang memimpin, kita yang melakukan. Tetapi kita jangan memaksa, karena itu kayak seperti kita pusing naik roller coaster. Terus seseorang memaksa Anda, enggak saya takut pakai ini, enggak takut apa, terus Anda dipaksa naik itu, rasanya gimana? Luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi jangan pernah memaksa. Jadi kalau untuk mau mendapatkan efek calming, menenangkan, itu harus perlahan, ada ritmenya, berulang-ulang. Ya. Terus jadi bisa juga pakai ini, pakai skuter, pakai terapi ball. Kalau pakai terapi ball, bola yang besar itu loh, dia bisa duduk di sana dan dia bisa melakukan gerakan terserah dia mau apa. Kalau anak yang takut, dia harus kakinya ada di atas tanah. Jadi dia mungkin duduk di atas terapi ball yang besar, tapi kakinya masih menginjak tanah. Dia masih nggak apa-apa. Jadi biarin aja dia bermain-main dengan itu. Nanti kalau kita sudah tahu kecepatan dia beraninya paling cuma miring berapa derajat, maju ke depan, maju ke belakang. Nah, itu kita amatin, terus kita beri yang tadinya mungkin dia yang melakukan, sekarang kita yang melakukan. Tapi kita melakukan dengan derajat seperti dia punya. Jangan melampaui dia sampai kita memperoleh
kepercayaan dari dia bahwa kita tidak akan melakukan sesuatu hal yang membuat dia terkejut, gitu ya. Kalau untuk anak yang hipo, wah, Anda akan melihat itu, wah dia bisa, kita yang takut dia jatuh, takut dia sampai mungkin terkilir atau apa. Nah, itu yang mungkin perbedaannya anak yang hiper dengan hipo dengan satu hal yang sama. Mungkin dengan kayak tadi terapi bol. Sekarang saya ada, oke, sebentar. Saya punya terapi bol itu mana ya? Ini permainan dengan terapi bol, scooter board. Ini proprioceptif dan vestibular. Mungkin coba dilihat, bisa kita lihat. Kok nggak bisa. This is a scooter board, not to be confused with a skateboard as it is not designed for standing on. Instead, the child lies on the scooter board on their stomach or sometimes may sit on their knees on the scooter board. From these positions, they then propel the scooter board using their arms. The child receives vestibular or movement input as they propel the scooter board across the floor. The movement input can be intensified if the child moves more quickly, or in some instances, occupational therapists will use ramps to... Jadi kalau lihat ya, ini bisa dilakukan cepat, bisa dilakukan lambat, bermain scooter board ini. Nah, the child receives vestibular or movement input as they propel the scooter board. Jadi pada waktu anak ini maju mundur kan dengan tangannya. Kalau tangannya itu dia menerima input proprioceptif, tetapi karena dia bergerak seperti itu juga memberikan inputan vestibular, keseimbangan dari dia. Nah, untuk anak-anak yang maunya pelan ya enggak apa-apa pelan. Tapi untuk anak-anak yang hipo, wah dia bisa ngebut pakai ini. Mungkin dia bisa bermain lebih kasar lah. Dan Anda akan melihat, wah anak saya benar-benar senang sama ini. Nah, mungkin ada juga kita kasih pelorotan gitu ya. Scooter boardnya bisa dari atas turun ke bawah gitu. Kecepatannya lebih kenceng daripada dia mengayuh sendiri. Nah, dengan seperti itu dia inputan vestibularnya lebih besar karena dia bisa lebih kenceng lagi tuh. Ya, itu bisa di banyak variasi yang bisa dipakai di sini. Bisa juga ini. Kalau anak kita ya duduk di kursi itu enggak jenak, pakai bola-bola ini untuk duduk di atas sebagai kursinya. Jadi di sini dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur. Nah, dan dia bisa memantul-mantulkan loh di atas ini kan. Tapi dia masih bisa sambil duduk di atas meja. Ini jadi mungkin harus kalau memang anak kita memang suka ini, coba lu dulu di rumah, apakah anak kita bisa duduk tenang? Dia bisa berapa lama duduk dengan bola besar ini, terapi bol ini. Nah, kalau kita sudah oke, kita bawa ke sekolah. Kalau dengan terapi bol ini mungkin gurunya juga akan setuju. Kalau biasanya anak kita mungkin tiap 3 menit lari, Dengan ini lumayan 15 menit dia bisa duduk di sana. Nah, dia pasti akan setuju. Nah, jadi ini membuat anak kita lebih behave di sekolah. Dan sekolah nggak komplain, terus anak kita tuh ngapain. Mungkin kadang-kadang nggak komplain gurunya, tapi anak kita dibiarkan aja berkelana sendiri di dalam kelas. Dan akhirnya kita nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Oke, terus ini juga ada tempat duduk yang bisa kita taruh di dudukan di kelas. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, bisa bergoyang-goyang anak yang duduk di atasnya. This increases the movement inputs to the brain and helps the child to stay alert and helps them to attend. Ini cocok untuk anak hipo juga. Anak hipo itu kan kurang merasakan toh juga. Nah, ini dia
juga di permukaannya kan nggak halus, ada banyak kayak bulatan-bulatan itu. Nah, itu memberikan inputan yang lebih ke taktilnya dia. Karena dari dia duduk, dia bisa bergoyang-goyang juga, dia juga bisa goyangannya juga seperti bola, bisa maju ke belakang, ke depan, bisa juga ke kiri, ke kanan. Nah, cuman ini memang kita harus beli dari luar negeri nih. Tapi bisa namanya apa sih? Moving seat cushion. Coba cari online aja. Pasti ada remain kok. in their seat. If the child likes tactile input, they'll like to sit on the bumpy side. If they don't want the tactile input, they can sit on the smooth side. Oke, jadi The itu child does not need to sit on this cushion all day. It is best to provide the cushion. anak ini tidak harus duduk di sini terus. Kalau dia butuh aja bisa didudukin. Kalau enggak ya diambil. Terus tadi ada dua permukaan, ada yang halus, ada yang bergerak apa ya namanya, banyak bulatannya itu. Jadi kalau yang banyak bulatannya itu dia lebih banyak inputan taktilnya. Nah, tergantung anaknya. Nah, oke, sampai ini sudah ini. Nah, saya mau masuk ke breathing ini. Udah jam 4 ya. Breathing ini bisa kita berikan ke anak-anak untuk menenangkan. Tetapi kita kesulitan mengajar anak-anak ini napas panjang gitu. Nah, ada beberapa cara yang kita bisa mengajak anak-anak itu untuk napas panjang itu dengan melatih meniup bubble. Nah, oke. Dengan melatih meniup bubble, kita ambil napas, terus kita tiup sampai habis. So. Ayo terus sampai habis. Nah, kita bisa pakai ini. Jadi pada waktu kita mengajar mereka meniup, kita juga harus sama-sama menarik napas, kan kita ada suara pada menarik. Oke. Kalau bubble ini bisa juga kalau dia masih belum bisa langsung pakai bubble gini. Kadang anak-anak itu nggak bisa langsung meniup dari sana. Pakai sedotan yang besar. Sedotan yang besar ditujukan ke liang bubble-nya. Pasti kena. Tapi kalau gini belum tentu dia napasnya kemana-mana. Jadi mungkin straw-nya itu jangan sepanjang ini, sampai pendek, kita potong aja. Jadi pokoknya dia sebisa mungkin dia masukin di mulutnya, terus dia tiup. Gitu. Ya. Bisa juga pakai bulu. Nah, ini juga tadi kan kita juga meniup bulu itu bisa juga untuk inputan sensori dari oral ya. Tapi ini juga kalau kita melihat dari pernafasan, kita bisa membuat anak ini bernapas panjang. Karena dia kan maunya bulunya untuk terbang terus kan. Jadi dia akan berusaha, ayo terus tiup. Gitu. Jadi kalau dia nggak bisa niup, Anda juga bisa pakai sedotan yang besar itu untuk lebih mudah bagi dia untuk bisa meniup bulunya, lebih bisa meniup bulunya daripada dia nggak pakai sedotan. Yang kedua ini pakai yang ini loh, pinwheel ini. Dia kan pengennya itu berputar terus. Nah, jadi dengan berputar terus itu dia akan membuat dia memperpanjang pernapasannya. Nah, ini memang untuk anak-anak yang sudah bisa meniup. Kalau anak Anda belum bisa meniup sama sekali, itu harus ada ininya. Caranya nanti harus pakai di atas terapi bol itu. Saya nggak bisa ngomong sekarang ya. Nanti gini aja. Maka dari itu Ibu kalau punya problem,
mungkin Ibu tulislah di chat. Nanti jadi saya kalau next mungkin saya membawakan apa yang sesuai dengan kebutuhan yang bisa saya sharing di sini. Mungkin anak saya belum bisa meniup. Bu, tolong kita bikin sesi gimana caranya meniup. Nah, kita nanti buat sesi itu. Nah, ini asumsi saya anaknya sudah bisa meniup, tapi dari meniup yang pendek, kita gimana buat tiupannya semakin panjang sampai habis. Terus habis itu anaknya akan menarik nafas panjang. Nah,